Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya kutip sebuah berita dari kompas.com dengan judul Survei Algoritma PDIP Parpol dengan resistensi publik tertinggi disusul PSI. Ya. Resistensi itu maksudnya penolakan ya, penolakan publik. Ya. Kira-kira partai mana saja yang mendapat resistensi paling tinggi dari publik? Kita akan baca beritanya ya. Sekali lagi saya ulangi judulnya, Survei Algoritma PDIP Parpol dengan resistensi publik tertinggi disusul PSI. Jakarta, kompas.com. Lembaga Survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil penelitian mengenai resistensi publik terhadap partai politik. Hasilnya, PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi partai politik dengan resistensi untuk dipilih paling tinggi. Resistensi terhadap PDIP mencapai 17,3%, berbanding dengan tingkat elektabilitas yang masih lebih tinggi yaitu 22%. Sementara itu, elektabilitas PSI hanya 0,2%. Tetapi resistensi pemilih terhadap partai pimpinan Giring Ganesha itu mencapai 5,5%. Di bawah PDIP dan PSI ada PKS dengan resistensi mencapai 4,5% dan elektabilitas 4,2%. Ini adalah sebuah peta yang mungkin menggambarkan kutub-kutub corak partai. Beberapa partai yang ideologis itu lumayan tinggi resistensinya, kata Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consulting Fajar Nur Syahid dalam jumpa pers Senin 23 Januari 2023. Khusus PSI, resistensi tinggi terhadap partai politik yang belum pernah punya kursi di DPR RI ini terbilang cukup tinggi. Fajar menilai hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara PSI menempati diri sebagai oposisi dari gerbong politik Anies Baswedan yang dulu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Di ibu kota, PSI berhasil meraup 8 dari 50 kursi di Kebon Sirih dan selalu lantang dan kontra atas segala kebijakan Anies yang kini dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Loyalis Anies misalnya tidak akan memilih itu yang mungkin menjadi penjelas bagaimana resistensi terjadi dalam konteks partai politik, kata Fajar. Survei algoritma ini dilakukan pada 19 hingga 30 Desember 2022 dengan melibatkan 1.214 responden yang terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan margin of error kurang lebih 3% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator. Ini terkait resistensi dari partai politik ya. Ternyata hasil survei dari algoritma menyebutkan partai-partai ideologis ya, seperti PKS, PSI dan PKS, PDIP, PSI dan PSS mendapat resistensi publik paling tinggi. PDIP dengan 17%, hal ini berbanding terbalik dengan elektabilitas PDIP yang mencapai 22%. Sekali lagi ini adalah survei ya, tentu ini tidak 100% benar. Ini tidak 100% benar, akan tapi ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam perpolitikan ya, sebagai rujukan dalam perpolitikan, mengingat ini ada dua hal yang berbeda. Ketika disurvei elektabilitas, anggaplah PDIP misalnya elektabilitasnya mencapai 22%, ya, mengarahkan partai-partai besar lainnya seperti Golkar, Nasdem, P3, Demokrat dan lain-lain, termasuk PKS. Kan tapi ketika disurvei tentang penolakan publik atau resistensi publik, justru PDIP menempati urutan pertama dengan 17,sekian%. Tentu ini menjadi pertanyaan ya. Tentu ini menjadi pertanyaan, siapakah yang disurvei
apa kriterianya? Apa kriterianya mengapa? Apakah ada yang salah dengan PDIP itu sehingga mendapatkan hasil yang kurang baik dalam hal resistensi publik ini? Hasil survei ini agak aneh. Mengapa saya sebut aneh? Ya karena kita ketahui bersama bahwa PDIP merupakan partai pemenang pemilu pada hari ini dan dengan memiliki pendukung yang sangat militan ya. Kader-kader yang sangat militan di seluruh Indonesia. Kader-kader PDIP itu ada di Jawa Tengah misalnya, ada di Pulau Bali, ada di daerah-daerah lain ya, ada di daerah-daerah lain yang dimana mereka sangat fanatik sekali terhadap ideologi partai ya. Sehingga agak aneh menurut saya sehingga agak sedikit aneh ketika mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu mendapat resistensi publik yang paling tinggi. Kalau PSI saya pikir tidak heran ya. Kalau PSI saya pikir tidak heran karena dari segi elektabilitas saja 0, sekian persen ya. Dari segi elektabilitas saja 0,2 sekian persen, sehingga di samping itu cara berpolitik yang disampaikan yang ditampilkan oleh PSI itu juga tidak begitu mendapat simpati dari publik, di mana dia hanya beroposisi pada satu tokoh saja, yaitu pada Anies Baswedan ya. Sementara pada hari ketika Anies Baswedan selesai menjabat sebagai gubernur dan digantikan oleh PJ yaitu Heru, hari ini kita tidak pernah mendengar suara dari PSI yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Heru selama menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Maka dari itu, independensi dari seharusnya PSI itu tidak hanya beroposisi kepada Anies, dan juga harus beroposisi kepada semua parpol yang berpotensi atau yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sehingga kita tidak heran kalau resistensi dari PSI ini tinggi dibandingkan dengan partai-partai yang lain ya. PSI dan PDI Perjuangan merupakan oposisi dari Anies Baswedan. Keduanya sama-sama tidak menghendaki Anies Baswedan sebagai the next president ya. Keduanya sekali lagi tidak menghendaki Anies Baswedan sebagai the next president yang akan memimpin negeri ini di masa depan. Maka tentu ya, dengan sikap politik yang demikian tidak mungkin para pendukung Anies ini akan memberikan dukungannya kepada PSI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terutama dari kalangan pemilih Muslim. Namun penting dicatat oleh para pendukung atau para kader pendukung atau simpatisan atau apalah istilahnya bagi kedua partai ini, yaitu PDIP dan PSI, menjadikan hasil survei ini sebagai bahan kajian untuk memperbaiki program-program di masa yang akan datang. Sekali lagi, hasil survei ini perlu dipertimbangkan, mengingat apapun yang bisa dijadikan mengingat beberapa aspek yang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat pada hari ini banyak menggunakan lembaga survei untuk menilai suatu keberhasilan maupun kemunduran suatu partai, baik dalam hal ini tingkat penerimaan publik ya, akseptabilitas ya, tingkat penerimaan publik, atau dalam hal ini yang disurvei adalah resistensi atau penolakan ya. Mungkin para pemangku ya, para petinggi-petinggi di kedua partai ini harus perlu menindaklanjuti hasil survei ini. Mungkin ada yang salah dengan cara berpolitik, atau mungkin akan mengabaikan hasil survei ini dengan beranggapan bahwa itu hanyalah suatu survei yang tidak bisa yang kebenarannya tidak boleh ditelan mentah-mentah, karena ada opini atau pendapat yang mengatakan bahwa tidak jarang pihak-pihak tertentu memanfaatkan lembaga survei hanya dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.